ininya nggak dilengkapi. Kalau bapak lakinya begini nih, tuh namanya laki nih, anak lakinya ajarin begini. Kalau ibu rapet, tuh ininya nggak ada gibat semuanya. Kalau ibu tuh, tangan ini itu kayak begitu, jangan begini tangannya, jadi nggak ada gibat semuanya. Lebih rapet dah ibu-ibu, tapi jangan begini ya. Sujud aja. Kalau kita sholatnya sendiri atau jadi makmum, imam enggak, atau jadi makmum, baca doa yang Nabi baca sesudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yang minimal tiga kali. Baca doa. Apa doanya? Allahumma gfirli dzambi. Allahumma gfirli dzambi. Udah. Allahumma gfirli dzambi. Udah. Kullahu. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Udah. Diqqahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa jillah ay wasirrah wa alaniyatahu wasirrah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecilnya, yang gede, yang dulu-dulu, yang terkemudian, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Nabi tuh kalau sujud begitu kayak begitu. Ibu kayak begitu enggak? Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasabi'u as-sujudu marrataini. Adapun rukun salat yang ketujuh yaitu sujud padahal 2 kali. Sujudnya 2 kali makrunan padahal dibarengkan bituma'ninati dengan tuma'ninah. Wa yushtaratu fihi an yasjuda ala jabhatihi. Dan dipersyaratkan pada sujud oleh bahwa sujud seorang atas jidatnya maksyufatan padahal terbuka.
wa ala rukbatayhi dan atas dua lututnya, wa ala juz'in min butuni yadayhi dan atas juz dari bagian dalam dua telapak tangannya, wa juz'in dan juz min butuni asabi'i qadamaihi daripada bagian dalam jari dua kakinya, wa an yarfa'a asafilahu ala a'alihi dan bahwa meninggikan ia akan anggota bawahnya, ala a'alihi lebih tinggi atas anggota atasnya, wa an yatasaqala bi ra'sihi dan bahwa memberatkan menekan ia dengan kepalanya, hatta yahisa bisiqali sehingga merasa ia dengan beratnya kepala. Wa sunnatu an yasjuda ala anfihi dan adapun sunnahnya yaitu bahwa sujud oleh seseorang atas hidungnya juga. Wa yaqula fi sujudihi dan ia mengucapkan pada waktu sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, wa adnal kamali salasun adapun minimal sempurnanya yaitu 3 kali, wa an yuksira fihi minad du'a dan bahwa ia membanyakkan pada sujud daripada membaca doa. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan memasuki rukun solat yang ke-7 daripada 13 rukun solat yang diterangkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah ini. Jadi yang ke-7-nya adalah sujud. Sujudnya kudu 2 kali dalam setiap rakaat. Sujudnya 2 kali. Karena itu kita kudu fahami sujud ini merupakan rukun salat. Kewajiban kita di dalam solat pada tiap-tiap rakaatnya kudu sujud dua kali. Kalau orang solat enggak sujud, pastikan solatnya tidak sah. Apa sih sujud itu? Sujud itu menurut agama menempelkan jidatnya orang yang sholat di tempat sujudnya. Itu namanya sujud. Sujud itu menempelkan jidat di tempat sujud, yakni di tanah atau di karpet, di sejadah. Itu baru disebut sujud. Kalau enggak begitu namanya bukan sujud. Sujud ini wajib. Dalilnya dari mana sujud ini wajib? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ngajarin orang yang belum bisa sholat, kata Nabi, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian habis yang tidal Anda sujud sampai dalam sujudnya ada tumak-ninah. Jadi sujud kudu ada tumak-ninah. Kalau matok doang nggak sah, nempel diangkat lagi. Jadi kalau pengen sah sujud, nempel minimal baca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Satu kali. Itu jadi kalau cuman sub doang diangkat kagak sah sujudnya. Karena enggak ada tumak ninah.
Ini penting, tumakninah. Sujud ini kenapa 2 kali? Jadi Nabi Adam itu ketika malaikat itu disuruh sujud ama Allah ke ngadep Nabi Adam, iblis enggak mau sujud. Maka malaikat sujud. Setelah sujud melihat iblis enggak mau, terima kasih lagi, sekali lagi sujud lagi karena dikasih taufik oleh Allah untuk sujud. Maka sujudnya 2 kali. Jadi syukur asal mulanya begitu. Kenapa sujud dua kali? Nah, agar supaya sujud kita benar, maka kita harus pahami ada syarat-syaratnya dan ada adab-adabnya. Ada syaratnya ama ada adabnya. Adab itu sunnah-sunnahnya. Kalau syarat agar supaya sholatnya sah. Syarat-syarat sujud itu supaya sholatnya sah. Ya. Kalau adab-adab sujud supaya ganjarannya sempurna. Supaya ganjarannya sempurna. Jadi ada 2 hal tuh kalau ngomongin sujud. Ada syarat-syarat sujud, ada sunnah-sunnah sujud. Yang pertama, kudu ada tumakninah. Tadi tuh syarat sujud tuh 1, kudu ada tumakninah. Kalau sujudnya kayak matok ayam, enggak sah. Begitu karena tidak ada tumakninah. Jadi kudu ada tumakninah. Itu 1. Tumakninah itu artinya diem dulu bentar tuh. Walaupun enggak baca apa-apa. Duduknya ngendusin aja. Ini kayak karpet jangan dipakum nih. Jadi juga yang penting kudu diem sejenak, ukuran 4 detik. Ukuran 4 detik. Subhanallah, minimal begitu doang tuh. Jadi subhanallah tuh 4 detik. Subhanallah, minimal segitu tuh. Sambil nempelin jidatnya tuh. Jadi tuh sujudnya. Yang kedua, kudu 7 anggota. Sujud tuh kudu 7 anggota. Ada 7 anggota sujud tuh, ada 7. Jidat, 2 telapak tangan, udah 3. 2 dengkul, udah 5. 2 telapak kaki, 7 tuh. Ini kudu nih 7 nih. Ini namanya aturan kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Kata Nabi, aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, 7 anggota tubuh. Kudu 7. Ini baru sujud. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Ini aturan. Narohnya mana dulu itu enggak syarat. Ibu narohnya lutut dulu baru tangan, jadi sujudnya. Ibu mau narohnya tangan dulu baru lutut, jadi sujudnya.
ini baru nerangin prinsip, belum ngomongin sunnah. Ini ukuran supaya sujud kita jadi dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama supaya jadi. Ketiga, jidatnya kudu dibuka. Ini jidatnya kudu terbuka. Ndak boleh kalau jidatnya ketutup. Enggak sah. Contoh gini. Nah, ada kertas. Di tempat sujud kita ada kertas. Ada kertas. Kita sih masih terbuka nih. Lalu sujud. Pas sujud nih kertas nempel di jidat. Nih kita sujud lagi, enggak sah. Kenapa? Karena jidatnya tertutup. Maka kalau pengen sah kudu disingkirin sujudnya. Jidatnya enggak boleh tertutup. Enggak boleh. Kudu terbuka. Itu makna wa yustaratu. An yaktakuna jabhatuhu maksufatan. Jadi jidatnya kudu dibuka. Jidatnya kudu dibuka. Kalau jidatnya ditutup tidak sah. Jidat doang nih yang dibuka. Kaki nggak apa-apa, ibu pakai kaos kaki malah bagus. Orang laki boleh aja pakai kaos kaki. Karena yang kudu dibuka jidat. Malah perempuan mau kakinya kudu ketut. Jangan sampai saat sujud bawahan muknanya tuh kurang panjang. Jadi kakinya kelihatan. Kalau kita ngeliat tuh teman kita kakinya kelihatan, bilangin, "Po, ulang lagi sholatnya, kakinya kelihatan." Nggak sampai. Kalau kita diem aja dosa. Diem aja, kitanya yang masuk neraka. Kalau diem aja, biarin aja dia. Jangan. Selamatin. Selamatin. Begitu. Selamatin teman kita. Jangan sampai masuk neraka sianan. Selamatin. Begitu. Tapi jangan cemburin, malah kita yang gede dosanya. Ada orang mau ngomongin temennya di depan rumah. Jangan di rumah, dalam aja, ntar bikin teh kek. Makin gede dosanya. Rumahnya dosa, ngasih tehnya dosa. Lah dia nyedain tempat. Begitu tambah gede dia dosanya. Tambah banyak aja dosanya. Begitu gede dosanya. Kita jangan. Kalau lu mau ngomongin orang, jangan di rumah gua. Ya jangan. Gua nggak mau rumahnya. Begitu. Jadi dosa. Begitu. Jadi repot. Begitu. Jangan sampai kita bikin. Nah, teman kita yang sholat kakinya kelihatan tuh dosa. Kalau kita tahu. Kalau nggak tahu mah enggak. Iya. Teman kita kelihatan karena perempuan udah kelewat, auratnya kudu ditutup. Kalau dia kelihatan maka dia tidak sah sholatnya, tidak sah. Begitu. Kudu dibuka. Kalau laki begitu. Kalau perempuan tuh kaki bagus pakai kaos kaki, jangan dicopot kaos kakinya. Biarin sholat pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Tapi kotor bau keringat, nggak apa-apa. Karena nggak najis. Begitu. Malah teman yang di belakangnya ngendus-ngendus, nih bau gaharu nih, bau gaharu. Kata teman yang di belakangnya, begitu. Nggak apa-apa dia dapat gaharu, boleh. Begitu, nggak apa-apa. Kayak begitu. Itu begitu. Kita kudu. Jidatnya kudu kebuka. Begitu. Kemudian kudu diangkat. Pantatnya lebih tinggi dibanding pala. Jadi pantatnya lebih tinggi dibanding kepala.
Begitu, kepala kita ini, wajah kita nih, paling mulianya anggota tubuh kita. Paling mulia. Tapi kalau buat Allah, kudu ditempelin di tempat kaki, yakni di tanah. Jadi kudu ditempelin, jidatnya tuh di tanah, pantatnya nungging. Enggak boleh kalau datar. Enggak sah sujudnya. Kalau rata, jadi rata. Ntar saya contohin biar kelar teorinya. Bagaimana tuh kalau rata? Jadi kudu nungging, diangkat. Jadi pahanya diri. Jadi biar palanya nempel. Iya begitu. Jadi nungging namanya. Sujud tuh itu begitu. Itu aturannya kita di dalam sujud. Kemudian berikutnya aturan sujud, palanya kudu ditekan. Kudu ditekan. Apa tuh ditekan? Andai kita sujudnya di busanya dekong. Tahu dekong nggak? Iya. Legok, ya cedok. Iya, itu kalau sujudnya di busa. Ditekan tuh begitu. Bukan digosrot, bukan. Iya, ditekan. Jadi supaya pala kita berasa berat. Jadi gampangnya kalau sujud kita ama di kasur gitu, di busa begitu, jadi cedok. Itu menunjukkan kita ditekan namanya. Kalau enggak ditekan sekedar nempel doang, enggak sah. Nempel doang, jidatnya. Nempel doang. Begitu. Jadi ditekan tuh gimana? Kalau kita sujud di kasur, di busa, cedok ya. Iya, itu namanya disebut sujud. Kalau nempel doang namanya nempelin jidat. Belum sujud. Tuh. Ini aturan di dalam kita sujud. Begitu aturannya. Mana lagi aturan sujud? Kakinya kudu dilipat. Kakinya kecuali uzur. Kakinya kudu, jangan begini sholatnya, jangan. Kakinya begini, paham kakinya begini? Iya, gitu. Jadi kudu dilipat. Iya gitu, dilipat namanya. Kecuali udur, kakinya cantengan. Itu jangan dilipat. Kalau cantengan, jerit ya. Namanya darurat. Jadi kakinya tuh jangan begini kalau sujud, kudu begini. Jangan begini. Begitu, dibenerin supaya sholat kita sah. Makanya seringkali kita ngeluh sama Allah, padahal gue udah sholat kok masih begini, murat marit ini. Ya karena kita sholatnya asal, tidak mengikuti tuntunan dan aturan ibadah. Jadi kita kakinya tuh kudu dilipat, kecuali cantengan dah. Jadi kalau ada yang nggak dilipat, kita ndak usah kita buruk sangka. Ada orang kakinya kemudian pas sujud kagak dilipat. Kita jangan omelin, jangan gitu, jangan cantengan, udah gitu aja. Jadi sholat kita jadi makmumnya sah, gitu imam. Begitu, jangan pakai tanya. Udah salam tanya, "Pok, ngapa nggak dilipat cantengan?" Sembarangan, gua kagak. Ya kagak sah, ulang aja. Gitu nanya dia. Jangan pakai tanya.
Nanya, gara-gara nanya jadi gagas sah. Udah kita, oh berarti empok kita ini udah gitu aja. Baik sangka sah. Lah kalau kita nanya bisalam, ngapa kaki mau dilipat? Begitu. Emang apa? Kagak sah. Oh kagak sah. Iya gitu. Lu juga kagak sah kan makmum gua lagi. Ya. Tuh begitu. Ini sunnah, ini syarat sujud. Nah, mana lagi syarat sujud yang terakhir? Jangan ampe sujud pada benda yang ikut gerak dengan gerakan kita. Sujudnya tuh, jangan sujud pada benda yang ikut gerak dengan kita gerak. Ibu nih pakai mukna, depannya apa dia palat namanya bergo. Ibu sujudnya di bergo, jedatnya ditempelinnya. Nasi bergo ini kalau kita bangun ikut gerak, ini kagak sah. Kayak tadi aja tuh, ini kan ikut gerak namanya. Kagak sah, nggak boleh tuh, harus nggak ada begitu. Yang tapi kalau ibu nih ada bergo atau ada apa ya sarung apa taruh di depannya sejadah nggak apa-apa, karena sejadahnya waktu kita bangun nggak ikut nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau yang ikut gerak jangan, bakalnya jadi masalah. Iya ininya jidatnya nih, jangan sampai nih nempelin jidatnya sama benda yang ikut gerak. Kalau kita gerak itu nggak sah. Kayak tangan, sujudnya sama tangan aja. Kata kita sayang jidatnya baru habis di salon, jadi pakai tangan aja. Nih tangan ini ikut gerak dengan gerakan kita, enggak sah. Kalau pakai tangan temen enggak apa-apa, karena emang dia punya tangan, lu tempelin dulu nih, boleh. Karena kita gerak dia enggak ikut gerak dengan gerakan kita, enggak apa-apa. Sujud, nih aturan sujud nih, diingat-ingat. Kedua, sunnah sujud. Sunnah sujud. Yang pertama, sunnah baca takbir intiqal. Sunnah baca takbir intiqal. Sunnah baca takbir intiqal tanpa ngangkat tangan. Jadi habis yang tidak sami liman hamidah, rabbakal hamdu, begitu turunnya sambil mulutnya baca Allahu Akbar, tangannya nggak perlu diangkat, turun aja. Itu satu. Jadi sunnah sujud itu satu, turunnya baca takbir intiqal, yakni baca Allahu Akbar tanpa tangannya diangkat. Ini sunnah, nggak ada ngangkat tangan mau sujud, nggak ada. Kedua, turunnya lutut dulu baru tangan. Turunnya lutut dulu baru tangan, kecuali uzur, udah nenek atau bisulnya dengkulnya ada bisul, jangan dengkul dulu, dengkulnya ada bisulnya, iya jerit dia, kalau pecah mendingan begitu. Jadi kalau turun sujud tuh jangan tangan dulu, jangan, ngurangin ganjaran. Kalau turun tuh
Kudu apa? Dengkul dulu, habis dengkul baru tangan. Kan tadi udah dibilang ini. Nih dengerin nih. Dengerin. Jadi dalam ngomongin sujud ada dua tema. Ada dua. Satu, syarat biar sholatnya sah. Dua, nah kita lagi ngomongin. Nah iya. Jadi kalau turunnya tangan dulu sah nggak? Sah gitu. Cuman kurang ganjaran. Begitu sholatnya sah. Tapi saya dengkulnya semurat. Ya ini kan namanya uzur. Jangan ditanya. Kalau kita uzur artinya kalau saya sehat ya Rob, saya pengen sempurna ngikut Nabi, turunnya dengkul dulu, tapi saya dengkulnya bermasalah jadi tangan dulu. Masih dapat ganjaran. Kenapa? Niatnya pengen sempurna ikut Nabi, niatnya pengen sempurna ikut Nabi, niatnya. Akhirnya dia nggak bisa, orang sakit. Ya nggak apa-apa, orang sakit, jangan paksa. Sakit. Tapi kalau kita normal, turunnya dengkul dulu. Tapi ada orang kayaknya masih muda, tapi turunnya tangan dulu. Kayaknya doang, sebetulnya nenek-nenek. Begitu, nggak apa-apa, jangan diomelin. Begitu, masalahnya ngaji itu meleng apa kagak, duduk bener apa kagak. Ini yang kemudian menentukan cara kita ibadah. Jadi turunnya dengkul duluan, baru kemudian tangan. Begitu, tangan. Kemudian sunat lagi dalam sujud tuh hidungnya ditempelin bareng sama jidat. Jadi jidatnya nempel, hidungnya nempel juga. Jangan hidungnya nggak nempel, jangan. Saya ngeri takut pesek doang. Emang dari sononya itu mah. Begitu. Nggak apa-apa. Hidungnya ditempelin, ganjaran besar. Nempelin hidungnya nempel sunnah, tapi hidung nggak ditempelin nggak apa-apa, karena syarat sujud 7 tadi tuh, jidat, telapak tangan, dengkul kaki, hidung nggak ada, maka hidung mah sunnah tadi tuh, sunnah hidungnya ditempelin. Mana lagi sunnah sujud, tangannya diangkat. Tangan ini apa namanya nih? Lengannya diangkat. Lengannya. Jangan sujudnya kayak bocah ditempelin lengannya. Sujud. Kan ada yang kayak begitu. Ngaji lagi hari ini orang. Jangan. Ininya diangkat. Jangan ditempelin. Jangan. Diangkat. Ininya jangan nempel. Diangkat. Kemudian sunnah sujud nih untuk perempuan, tangannya ditempelin di ketek, jangan terbuka keteknya, tangannya. Nanti saya ajarin cara sujudnya Nabi untuk perempuan. Begitu. Kemudian sunnah sujud lagi nih,
Banyak ganjaran tuh, tergantung kita ikut nabinya sempurna apa kagak gitu. Jadi sunnah sujud tuh jarinya ngadep kiblat. Jarinya nih, jari tangan. Jari tangannya ngadep kiblat. Rapet narohnya rapet. Tuh kayak gini, jangan renggang. Kalau renggang jempol sama kelingkingnya nggak ngadep kiblat. Biar ngadep kiblat tuh kayak gini. Ngadep kiblat. Iya. Biar kerep ya, kerep katanya. Kerep. Kerep tuh rapet namanya. Iya. Iya, gitu. Iya. Jangan renggang, jangan. Jangan renggang. Begitu. Jangan renggang. Kemudian sunnah lagi matanya terbuka, jangan merem. Ngantuk ya gitu, matanya melek. Kalau sujud tuh jangan merem. Mana lagi sujud nih sunnahnya lagi, udah tuh sunnah lagi membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau jadi imam 3 kali. Kalau jadi imam 3 kali. Kalau sendiri sampai 11. Sampai 11. Udah pernah belum? Oh, belum. Cobain biar pernah. Sayang ajaran Nabi. Sampai 11 kalau sendiri. Kalau jadi makmum enggak ada batas sampai imam bangun. Sampai imam bangun nih Mas. Jangan udah 3 kali diem aja mulutnya. Jangan. Terus saja subhana rabbil azim ala wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi. Udah 3 kali belum juga, terus saja. Sampai 5, sampai 11 belum juga, terus saja. Begitu terus saja. Lama-lama pegel ngintip lah, tidur imamnya. Nah ini ngantuk imamnya kalau sampai tidur imamnya. Makmum terus saja terus. Begitu. Terus sunat tuh tasbihnya yang banyak. Kemudian kalau kita sholatnya sendiri atau jadi makmum, imam enggak, atau jadi makmum, baca doa yang Nabi baca sesudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yang minimal 3 kali. Baca doa. Apa doanya? Allahumma gfirli dzambi. Allahumma gfirli dzambi. Udah. Allahumma gfirli dzambi. Udah. Kullahu. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Udah. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu
wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa jillah ay wasirrah wa alaniyatahu wasirrah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecilnya, yang gede, yang dulu-dulu, yang terkemudian, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Nabi tuh kalau sujud begitu kayak begitu. Ibu kayak begitu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu baca, Nabi baca itu, padahal Nabi nggak ada dosanya gitu. Kalau kita jarang baca itu, mulut kita ngomongin orang, mulut kerjaannya begitu. Baca sujud gitu. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Itu Nabi baca kalau sujud. Tapi kalau jadi imam jangan. Kalau jadi imam jangan, kecuali kalau jadi imam. Kalau jadi makmum, saya sering kalau jadi makmum baca, kan imamnya belum bangun nih, kita udah 3 kali baca itu aja. Begitu. Nah, jadi makmum. Kalau jadi imam jangan, kecuali izin dulu. Makmum, saya ini rencananya sujudnya baca tasbih 11 ama baca Allahumma gfirli dzambi kullahu. Bagaimana? Nih setuju. Makmumnya bukan yang ini, bukan. Begitu. Setuju panjang salatnya, maka baru boleh. Tapi kalau enggak izin dulu lebih dari 3 kali, si imam dibenci Nabi. Imam enggak boleh lebih dalam setiap sujud sholat. Kalau imam 3 aja. Kalau ngimamin jangan lama-lama. Kalau ngimamin jangan lama-lama. Nih nanti nih umroh ketemu Nabi di Mekah, keburu baca tasbih 3 kali, baca maghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Masih keburu. Kalau masih keburu belum bangun juga tuh imam, masih terus lagi, masih ada lagi Nabi doa. Bukan itu doang sujud, banyak. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliq bi haulihi wa quwwatihi. Diajarkan sama Nabi. Tapi wis itu aja. Ndak usah tuh ibu yang kadang lagi sujud lama banget, minta duit, minta ini, udah itu aja udah cukup. Di situ ada duit, kalau dosa diampuni itu bakal gampang, rezekinya bakal gampang. Jadi udah Allah maghfirli aja tuh dibolak-balik. Sujud kalau ibu pengen lama sholat sendiri, Allah maghfirlinya ya mau 3 kali lagi, nggak apa-apa orang sholat sendiri, silakan saja. Ibu lama nggak apa-apa kalau sholat sendiri mah. Bahkan Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah sampai 27 tasbihnya kalau sholat sendiri, nggak apa-apa. Iya, subhana rabbil a'la wa bihamdihi sampai 27 kali. Begitu sujudnya tuh enak, begitu enak. Kayak begitu sujud, begitu. Tapi wis jadi imam 3 kali. Kalau jadi makmum tanpa batas. Ibu baru sekali, imamnya bangun, udah bangun aja. Begitu maksudnya jadi makmum tanpa batas tuh begitu. Artinya tanpa batas tuh jangan imamnya udah bangun, udah diri masih sujud aja. Bukan begitu. Pokoknya sampai imam bangun, kita berhenti tasbih. Kalau jadi makmum, kita baru sekali, imam udah bangun aja, sebangun. Begitu, nggak apa.
Jadi makmum tuh kayak begitu. Tuh sujud. Jadi bagaimana sujud tuh? Nih sujud tuh begini. Masih temisin ba'du, ibu turun, Allah. Tangan gak usah gini, turun aja. Allah, ibu turun tuh. Kalau ininya nggak didengar, kalau bapak lakinya begini nih. Tuh. Namanya laki nih. Anak lakinya ajarin begini. Kalau ibu rapet. Tuh, ininya nggak ada gibat semuanya. Kalau ibu tuh, tangan ini. Itu kayak begitu. Jangan begini tangannya. Jadi nggak ada gibat semuanya. Lebih rapat dah ibu-ibu. Tapi jangan begini ya. Sujud aja. Dah segini aja dah tuh habis materi kita. Wa an yuksira fihi minad du'a, banyakin kalau lagi sujud tuh banyakin doa. Nggak usah baca Quran, doa aja. Doanya tadi aja, doa yang udah dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu Allahumma gfirli dzambi diqahu jillahu awalahu wa akhirahu alaniyah wa sirrah. Begitu. Biar kita nikmat ibadah, ngikut Nabi. Makanya kenapa kalau kita orang ke Madinah, saya selalu ngajarin minta maaf sama Rasulullah. Kenapa? Banyak ajarannya yang kita belum pakai, padahal ngaku jadi umatnya. Begitu. Enggak kita belum amalin. Itu begitu. Segini aja buat tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang ditanya, baik. Iya. Oh iya, baik. Iya. Makruh, ngurangi ganjaran, tapi sholatnya nggak batal. Iya. Iya, baik. Iya. Jadi enggak diajarin ngusap wajah saat kunut, enggak. Iya. Nah, baik. Oh iya, buru-buru ditutup aja. Kalau buru-buru nggak batal, ya. Kalau buru-buru banyak, iya. Iya kayak begitu. Makanya kami lebih menyarankan kalau perempuan tuh pakai kaos kaki aman. Perempuan, Pak, lebih aman gitu. Lebih aman. Baik. Apanya tuh? Kenapa tuh? Oh, dahinya. Tangannya dirapetin dengan apa tuh? Contoh aja, contohin. Enak. Coba contoh. Iya. Oh, ininya. Iya. Tapi bukan sujud di sini, bukan. Iya, enggak apa-apa. Sunatnya jarinya ngadep kiblat. Itu tadi sunat tuh. Kita ingat-ingatin, tadi kok dibilang sunat. Sunat tuh kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalin nggak dapat pahala. Begitu, ngurangi ganjaran itu aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini kelihatan mah. Karena kan aurat sholat itu batasnya sini. Nggak apa-apa. Iya, nggak perlu ditutup. Nggak apa-apa. Ini segini boleh kelihatan. Boleh. Batas pergelangan luar dalam. Aduh, iya. Saya nggak paham kenapa dia negur begitu ya. Saya kurang ngerti kenapa dia negur. Lah ini bukan aurat. Kalau ini baru ditegur nih. Ini nih. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Iya, ini namanya hubungannya dengan yang udah kelewat syarat-syarat sah sholat, yaitu menutup aurat. Jadi bila kemudian rambut kita kelihatan, dengan sendirinya syarat sholatnya kayak enggak wudhu, begitu. Kalau enggak wudhu berarti kita ulang saja. Begitu yang kayak begitu. Makanya kita harus rapi begitu di dalam ibadah. Iya baik. Apanya tuh? Pakai sarung tangan enggak apa-apa, cuman kurang sempurna. Ganjarannya dikit. Orang tuh nggak paham. Jadi begini, jadi ketika kita umroh, jadi dia tuh ngelihat doang ilmunya. Orang umroh ada bikin jahitan ini yang diselip-selipin di sini. Enggak mesti kayak begitu, kan ilmunya orang dagang. Ada tuh banyak didagangin sutra, baris sholat bikin kayak begini. Enggak begitu itu. Ente taruh aja handphone tasnya udah jadi sutra begitu. Enggak kayak gitu. Itu kan ilmunya orang dagang aja gitu. Jadi kita ini aurat perempuan seperti yang udah kelewat, wajah dan dua telapak tangan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kelihatan kecuali yang nampak. Ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya apa tafsir ayat ini, beliau bilang, Rasulullah pernah saya tanya wajah dan dua telapak tangan, mau luar mau dalam, begitu. Enggak apa-apa. Yang penting jangan seluruh jidatnya aja. Iya, jangan seluruh jidatnya. Yang mananya aja, enggak mesti seluruhnya ditempelin. Sebagiannya aja jadi. Iya, nih saya contohin orang laki. Saya ada rambut tuh. Saya sujud, nih rambutnya begini. Saya sujud, masih sah karena ini masih terbuka. Gitu. Kayak enggak satu kalau semuanya tuh. Kalau orang laki nih, orang laki. Itu namanya semuanya ketutup. Begitu ya, kita harus pahami. Ibu tinggal ukur aja. Itu begitu. Ibu harus ukur. Itu begitu, iya. Jadi harus dilihat. Begitu. Ini yang paling pokok. Oh, sujud banyak. Jadi ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Perbedaannya jadi macam-macam. Dilihat, kalau kemudian kita sujud sahwi adanya dalam sholat, penyebabnya ada pelanggaran-pelanggaran sunnah yang dilanggar, ada 5. Nanti kita di depan akan dibedah biar enggak terlalu panjang nerangin sujud sahwi. Salah satunya enggak kunut subuh, begitu, enggak tasyahud awal, itu perlu sujud sahwi. Kemudian ada sujud syukur, itu kalau kita dapetin nikmat. Iya, nikmat yang mendadak. Nikmat yang kalau ibu kerja dapat gaji bulanan, itu bukan nikmat mendadak, nggak perlu sujud syukur. Nikmat yang mendadak, itu baru ada namanya syukur. Sujud syukur itu syaratnya sama kayak sholat, kudu punya wudhu, ibu kudu nutup aurat. Kalau ibu pakai enggak nutup aurat enggak sah, namanya dosa, ngarang-ngarang ibadahnya. Kudu ada takbir, kudu ada 7 rukunnya sujud syukur, kudu ada takbiratul ihram, kudu ada niat, kudu sujud sekali, kudu ada tumanina dalam sujud, kudu duduk sudah sujud, kudu salam dan tertib. Ini rukun. Itu namanya sujud ngarang-ngarang. Namanya sujud ngarang-ngarang. Iya. Jadi begini Bunda, nih biar Bunda paham dulu, Bunda paham, biarin orang, karena orang kan nggak ngaji, jangan kita nyalain orang, capek kita, nyalahin
diri. Begitu, kan capek. Kalau ngomentari orang nih sampai kiamat nggak ada habisnya. Ngomentari diri ada habisnya, begitu. Nah bunda kalau mau sujud syukur, nih saya nih punya wudhu, punya umpamanya. Begitu, segalanya nih mau sujud syukur. Posisi di mana? Diri apa duduk? Dari diri. Kita sujud syukur, kiblatnya sono umpamanya. Kudu ngadep kiblat, yang ngadep kiblat nggak sah. Nih liatin nih. Kita Allah di hatinya aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Begitu di hatinya tuh Allahu Akbar. Tuh Allahu Akbar tuh turun Allahu Akbar. Baca surah Ta'ala 3 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Habis ini langsung muktasar zahir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih ya Allah karena saya laku ya Allah. Makasih ya Allah. Itu namanya kalau begini ini namanya sujud. Kalau kagak begini ini dosa. Sujud ngarang-ngarang. Begitu. Bikin-bikinan sendiri. Enggak dibimbing oleh Rasulullah namanya ngarang-ngarang. Enggak dididik oleh Nabi. Iya. Kalau ibu mau syukur kayak begini yang diajari Nabi. Maksud saya begitu. Iya. Iya, habis sawi nggak ada, habis sawi langsung salam. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Lupa namanya. Kalau sengaja batal. Iya. Kalau lupa, dia lupa gitu. Iya. Udah lupa dia tasawuf lagi. Ya udah sujud sawi lagi, lupa karena ininya ini. Iya. Nanti jangan sampai udah sujud lagi lupa lagi, jangan sampai. Kagak salam-salam dia. Iya, makanya udah gini aja. Ini bukan ngaji nih. Dengerin aja ini, amalin ini, udah bener begitu. Gitu. Iya, kosongin aja. Puyeng kalau ngomentari orang. Saya kurang mau kalau ngomentari orang lain. Pusing ya, pusing. Ngomentarin diri kita aja. Yang salah ya kita benerin gitu. Sudah? Iya, baik. 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 Oh baik, tadi saya udah maknain. Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku, kullahu seluruhnya, diqahu yang halusnya, jillahu yang besarnya, awalahu yang permulaannya, akhirahu yang terkemudiannya, alaniyatahu yang terang-terangannya, wasirahu dan yang sembunyi-sembunyinya. Begitu maknanya. Baik. Baik, yang apa? Yang baca setiap sholat, setiap sujud. Kalau sholat sendiri, gede ganjarannya budak, gede ganjarannya. Tapi kalau jadi imam jangan, gitu. Karena nabinya diatur kalau ngimamin nggak boleh lama-lama. Kalau ngimamin, kalau sendiri aja, begitu. Kalau ngimamin jangan lama-lama, diatur oleh agama. Kalau sendiri silakan dilamain. Mau doa yang lain juga boleh. Ibu pengen doa sendiri aja ya silakan aja. Enggak apa-apa, yang penting bahasa Arab. Rumusnya yang penting bahasa Arab. Jadi tanya aja sama kiai di kampungnya, saya pengen begini-begini nih. Yang saya minta kira-kira bahasa Arabnya apa waktu lagi sujud. Silakan.
Begitu. Kalau bahasa nisa bakal batal sholat kita. Begitu ya. B. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Ngomelin laki aja kalau di hati nggak apa-apa. Geblek lubang nggak apa-apa di hati. Mau 1000 kali juga boleh. Kalau dalam hati. Sebab di hati itu bukan doa. Namanya kata-kata hati. Bukan doa. Doa itu harus dibaca oleh mulut. Iya, betul. Makanya sama kiai pasti dikasih di hatimu. Kiai mana aja boleh. Mau 1000 kali juga boleh. Karena di hati bukan doa. Doa itu harus terucap. Ada gerakan lidah. Baik. Apanya? Niat apanya? Oh, niatnya tinggal kita ngomong aja di hati, niat saya baca Quran ini untuk anak saya supaya nurut, supaya baik, supaya ini. Begitu. Terserah kita. Kalau bahasa Arab ya kita nawaitu qiraatal Quran di talabil waladis saleh, ataupun umpamanya li waladi siapa namanya Udin bi anallah yaj'aluhu min ayalis salam alis salam. Udah bahas ini saja, pegel bahasa Arab ngapalnya. Kita mah kelasnya bukan ngapal-ngapal begitu. Iya, bahasa kita aja, yang bisa aja. Iya betul, bahasa kita aja. Saya sering kalau ziarah-ziarah ke orang saleh, ayah pada minta supaya bahasanya dia ngerti, bahasa yang ngerti. Dibilangin sujud syukur mau sekali. Iya, kalau 2 kali kagak ada ajarannya, namanya ngarang-ngarang sendiri. Iya, nggak ada 2 kali. Iya, nggak ada ajarannya. Apalagi agama majuan agak kenceng, jadi takut saya jawabannya salah yang ibu minta begitu. Iya, nggak apa-apa. Kan ada mic tuh, jadi kalau boleh tuh mic-nya dikasih tuh, mic-nya dikasih begitu, enak. Iya, yang nanya enak jadi. Iya. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Kita baca doa yang lama, yang panjang. Ada apa? Enggak ada. Nggak ada. Tadi aja enggak ada. Semua sujud disuruh banyakin doa tadi. Sujud, mau sujud pertama, mau sujud kedua, mau sujud terakhir, mau sujud tengah. Itu doa yang tadi itu yang diajarin. Iya. Sujud tuh. Iya. Enggak ada. Suruh tadi itu bunyinya kitabnya tinggal dilihat aja, wa an yuksira fihi minat doa, banyakin kalau sujud tuh doa. Sujud di mana? Di semua rakaat. Enggak ada di sujud terakhir gitu. Doa enggak. Semua kalau sholat jangan jadi imam, jangan. Pokoknya semuanya ajarannya begitu, begitu. Boleh. Oh betul, jadi maksudnya begini, bukan baca salah kalau itunya. Jadi jangan baca Quran dalam sujud, ajaran dari nabinya. Jangan baca Quran, tapi kalau ibu sujud baca doanya dari Quran paling top markotopnya, ajaran Rasulullah. Oh cakep, iya. Mau Rabbana Atina, hafal nggak? Oh iya, udah itu aja. Begitu, iya. Yang nggak boleh baca Quran lagi sujud, bukan mengutip doa-doa Quran dibaca saat sujud. Salah dia kalau urayanya begitu dia. Bukan. Jadi begini, baik. Jadi yang paling pokok dipahami oleh kita
ini waktu sujud nih bukan niat baca Quran, niat doa ya, niat doa. Makanya pada salam bunda baca doa itu silakan. Cuman kalau ngimamin dijamakan, jangan Robbi jalni kalau kita jadi imam. Robbi jalna muqimis sholah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Kalau doain orang banyak, gitu. Salah dia. Jadi yang nggak boleh tuh sama Rasulullah, jangan baca Quran lagi ibu baca Yasin lagi sujud, jangan surat Kahfi tuh begitu tuh. Ini kayaknya dia salah memahami hadisnya. Oh iya bagus, silakan bunda. Setiap rokaat jangan sujud terakhir. Semua bagus saja. Oh boleh, Allah barik lana fi awladina wa la tadurrahum wa fiqnit. Silakan, semuanya diajarkan. Yang penting kuncinya bahasa Arab. Begitu bahasa Arab. Silakan. Begitu dalam sujud. Jadi enggak apa-apa. Rabbana atina rabbi jalni, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu amar Rasulullah baca Quran dalam sujud, bukan baca doa dalam sujud. Doa mau disuruh sama Nabi, walaupun doanya kita ngutip dari Quran malah lebih tinggi dibanding doa yang ngarang-ngarang sendiri. Cakep ngambil kutipan Quran, nggak apa-apa, bagus sekali, gede ganjarannya. Itu keliru. Jadi nanti kalau minta dalilnya kita kasih dalilnya. Salah dia memahami hadis. Yang nggak boleh tuh baca Quran. Laisa fi sujudi qiraatul Quran. Tidak ada dalam sujud baca Quran. Bukan baca doa. Baca doa disuruh oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih begitu. Oh boleh. Kan tadi dibilangin. Jadi kalau dalam hati, ya makanya kita tuh pengennya jangan ngobrol tuh begitu. Jadi kita bisa paham sama yang ditanya. Baik. Jadi kalau dalam hati, silahkan ibu doa. Silahkan. Dalam hati ibu ngomelin lakinya aja nih. Saya ajarin nih. Sama lakinya geblek lubang dalam hati. 1000 kali aja boleh. Enggak dosa. Iya. Karena dalam hati itu bukan doa. Namanya doa mah kudu diucapkan. Makanya boleh. Begitu. Makanya iya. Kenapa boleh? Bukan doa, namanya haditsun nafas, kata-kata hati. Begitu namanya. Bukan doa, bukan. Namanya kata-kata hati. Doa tuh harus ada diucapin nama mulut. Jadi ibadah mulutnya gerak. Tapi boleh di hati? Boleh. Orang dikata jangankan doa, ngomelin orang di hati boleh. Iya, karena malaikat aja nggak nyatat. Kalau yang di dalam hati, ibu doa dalam hati, malaikat aja nggak nyatat. Beneran, karena nggak diucapin. Makanya ama ulama boleh, begitu, diucapin aja, gitu. Cuman bahasa Indonesia ini, makanya tanya sama kiai. Sebetulnya kalau dia paham. Ini kalau mau jujur, kita ini lebih demen nuruti hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Uang udah dibimbing kok sama Rasulullah masih nawar-nawar, kan enak. Sebetulnya banyak kok doa-doa Rasulullah yang dibaca. Kayak tadi aja kita belum baca, udah ikutin aja sama Nabi. Lebih selamat. Kan kita pengen ngikut Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat ke sholat aku. Udah ikut Nabi aja lebih mulia. Jadi kalaulah kita mau minta rezeki, minta ini kan diajarin. Ada sholat duha, ada sholat ini. Udah diatur. Begitu. Ada aturannya. Tapi boleh. Kalau sekali lagi, kalau kita mau doa dalam hati, lagi sujud, lagi diri, boleh. Begitu. Lagi duduk, boleh. Kenapa?
dalam hati, enggak apa-apa, boleh aja. Jadi enggak dilarang, enggak dilarang dalam hati. Tapi sebaiknya ibu ucapin, pokoknya apa yang ibu minta udah diajarin sama Rasulullah. Tinggal kita ikuti aja. Jadi yang paling pokok itu ngaji. Jangan dari YouTube, jangan ngaji. Kenapa? Karena YouTube itu bisa potongan-potongan. Begitu, bisa potongan yang belum tentu yang ngomong salah, tapi kita yang dengar salah. Begitu. Sering kita dengar di YouTube, merokok di mata ulama haram di matanya. Iya deh. Jangankan ulama, di mata kita juga tuh, kalimat YouTube tuh kayak begitu. Iya, betul. Kalimat, makanya yang disuruh kita sama Nabi ngaji, tolabul ilmi, ngaji. Begitu. Biar kita nggak salah. Macem-macem. Ntar ada tarawih ngebut, ntar nih kalau udah Ramadan keluar lagi. Emang begitu kerjaannya. Orang nyari konten tuh apa kek? Yang penting orang nonton, begitu kerjaannya. Itu begitu. Maka kalau di YouTube tuh harus kita hati-hati, secara jujur. Hati begitu. Kan suka ada tuh di YouTube, walaupun hafal Quran, begitu. Walaupun dia fasih, begitu. Kalau dia masih makan duren haram jadi imam. Iya, itu kan bahasa orang main YouTube. Dia ngomongnya kemana, maksudnya kemana. Begitu. Jadi kita sholat begitu. Pakai sarung atlas, begitu. Imamnya gajah duduk, enggak sah. Enggak. Kenapa? Iya gajah, bukan orang, begitu. Iya. Itu bahasa orang-orang YouTube. Jadi kita harus teliti. Kalau tulisan-tulisan itu harus paham. Iya, bahaya. Memang kalau kayak tadi yang ibu kita tanya, main bola sujud, ya udah kadongan itu repotnya TV tuh begitu, Bu. Repot, iya. Kita repot. Kalau udah salah nanti yang ikut banyak, jadi kendala. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi dari keluarga besar Bapak Syahmardan. Pahalanya untuk almarhum Bapak Sair bin Sahir, Bapak Nurman bin Nun, Ibu Nurmalis binti Tausad, dan Ibu Nuri Masnah binti Bince. Kemudian ini ada infak dari Bunda Hadawiyah. Oh, ini mah urusannya penutupan. Nanti dikasihnya ke pengurus majelis ini mah. Iya. Kemudian ini dari hamba Allah. Kemudian ini dari Bunda Nur Hayati, grosir daster Pekalongan. Begitu. Mana ini?
Daster Pekalongan ini orangnya ada oh enggak ada, iya baik begitu. Mohon didoakan agar maju usaha dan ikhtiarnya, sehat serta sukses, baik gitu. Kemudian ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid, almarhumah Haja Jumroh binti Haji Suhaimi. Ini dari keluarga besar Zawiyah Darul Hasbih, 2.100.000 rupiah. Ini infak dari keluarga besar Bunda Haja Sa'diyah. Pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar bin Embet, Haja Ipah binti Haji Idris, Haji Saidih bin Kion, Haja Absa binti Haji Abdul Qadir. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infak-infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, yang usaha, moga usahanya diberi kelancaran oleh Allah. Ini juga ada yang usaha Kambang Jaya dan juga Grosir Daster ini, mudah-mudahan usahanya makin maju, makin sukses, dan Allah lancarkan berbagai usaha dan ikhtiarnya. Dan keluarga besar Darul Hasbi nih, moga dapat ilmu manfaat, majelisnya makin berkah, majelisnya makin maju, dan majelisnya jamaahnya mendapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk bangsa kita. Mau pemilu tanggal 14 Februari, moga damai, selamat semuanya, dan mudah-mudahan yang Allah takdirin jadi pemimpin yang takut kepada Allah, yang sayang kepada masyarakatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Al-Fatihah. Kemudian minta baca Fatihahnya cara yang disusun oleh kawan-kawan kita. Tanggal 26 Februari kita akan ziarah ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, dan juga nanti tanggal 7 Maret begitu kita akan ziarah ke Makkah, ke Madinah. Mudah-mudahan yang disusun oleh teman-teman majelis kita ini semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat semuanya, sehat dan dalam kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.